Jadi fungsi oli adalah memberikan pelumasan terhadap komponen yang membutuhkan pelumasan. Jadi ya, engine itu bergerak. Semua komponen di engine ada yang bergerak ya. Jadi komponen yang bergerak itu dilumasi, fungsinya untuk mengurangi keausan ya. Jadi banyak sekali fungsi oli, baik dari sebagai pendingin, sebagai pembersih, dan juga banyak sekali ya. Yaitu yang paling penting juga dia juga bisa berfungsi sebagai pemindah tenaga ya. Contohnya seperti ini, dia dapat menaikkan dam huis ya, karena itu adalah dari bantuan pompa, dan juga medianya adalah oli ya. Jadi banyak sekali ya temannya fungsi oli. Jadi tidak hanya melumasi komponen, namun juga dia berfungsi sebagai anti karat, pembersih, dan lain-lainnya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa oli harus diganti ya? Ya, karena memang oli itu ketika dipakai pasti akan mengalami keausan ya, atau kerusakan. Dia akan mengalami kerusakan karena memang ketika oli itu dipakai maka dia akan terjadinya perubahan kekentalan yang dapat mengakibatkan penurunan fungsi si buah pelumasan ya. Jadi dia itu tidak dapat lagi melumasi komponen karena dia itu sudah viskositasnya sudah mulai tinggi ya, mulai rendah, intinya dia mulai mencair. Kalian bisa cek sendiri, ketika oli baru dia lebih kental, namun ketika oli yang sudah terlalu lama dipakai dia akan lebih cair ya. Oleh karena itu ketika oli cair maka kemampuan oli untuk melumasi itu akan berkurang. Untuk itu kalau tidak diganti dapat merusak komponen-komponen yang lain ya bro, sehingga kita harus lebih teliti lagi mengenai oli ya. Nah, salah satu penyebab oli itu mengalami kerusakan ya karena memang dalam engine mesin itu pasti terjadinya pembakaran ya. Pasti terjadi pembakaran, yang mana pembakaran itulah yang menyebabkan kerusakan oli ya. Karena oli ketika terjadi pembakaran kan artinya ada jelaga-jelaga hitam masuk ke oli, baik dari segi bram-bram mesin yang tertampung di oli atau baik dari jelaga-jelaga itu akan menyatu dengan oli ya. Oleh karena itu memang ini tidak bisa dipisahkan bahwa oli itu pasti akan rusak ketika terjadi pembakaran, namun dalam jangka waktu yang ditentukan ya bro. Nah, yang pertama karena pembakaran, terus karena sudah terkontaminasi dan deteriorisasi ya. Artinya terkontaminasi itu seperti oli sudah tercampur dengan baik dari debu, baik dari hasil dari pembakaran, itu namanya deteriorisasi. Kalau terkontaminasi itu oli rusak karena pengaruh dari luar. Kalau deteriorisasi, oli rusak karena pengaruh dari dalam. Nah, selanjutnya penyebab oli itu harus diganti adalah karena memang total batch numbernya turun ya bro. Jadi nilai total batch number itu biasanya 6 ya. Kalau dia itu di bawah dari 6 atau berapa ya, di bawah dari 2 atau apa, maka kemampuan oli itu untuk melumasi akan berkurang ya. Seperti yang saya katakan lagi, oli itu ketika dia masih baru nilai acid numbernya bagus, artinya dia pelumasannya bagus. Namun ketika oli itu TBN turun, artinya daya lumasnya sudah turun karena memang pengaruh pembakaran dan lain-lain, maka kemampuan dia melumasi itu akan berkurang karena dapat menyebabkan terjadinya komponen akan lebih cepat berkarat ya, atau lebih rusak. Oke, dari saya semoga bermanfaat. Terima kasih.